Rombongan Kinan juga mencapai villa keluarga Widyatmaja. Rumah itu baik-baik saja ukurannya. Dapat diamati bahwa keluarga Widyatmaja hanya kaya tetapi tidak kaya sekali. Bibi Ratih adalah orang pertama yang turun dari mobil. Dia memerintahkan dengan dingin, "Nyonya muda, ayolah sekarang. Kamu juga tahu aturannya, kita tidak bisa menggunakan kursi roda di rumah." Kaki Sheila tidak benar-benar lumpuh, tetapi salah satu kakinya lumpuh, memberinya gaya berjalan yang canggung. Kinan berjalan di depan Bibi Ratih saat dia membiasakan diri dengan fisiologi unik kakinya. Bibi Ratih menatapnya dengan heran. Sheila biasanya malu berjalan di depan umum, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, jadi dia harus memakai kursi roda setiap kali dia meninggalkan rumah. Sheila yang ada di hadapannya saat ini adalah seseorang yang sama sekali berbeda. Bahkan dengan disabilitas, dia berjalan dengan kehadiran supermodel yang percaya diri. Bibi Ratih berpikir dalam hati, mungkin bunuh diri memicu beberapa perubahan dalam diri wanita ini atau bagaimana seseorang bisa menjelaskan perubahan itu? Di ruang tamu, Nyonya Widyatmaja dan putrinya, Rizza, sedang menikmati teh sore mereka. Menyaksikan kembalinya Kinan, senyum mereka membeku di wajah mereka dan wajah mereka segera berubah menjadi topeng kekesalan dan penghinaan. Rizza, yang tidak terlihat sehari lebih tua dari 20 tahun, bahkan memutar matanya ke arah Kinan. Nyonya Widyatmaja bereaksi seperti sedang melihat sesuatu yang kotor. Dia mengerutkan kening saat dia memerintahkan Bibi Ratih, "Ambil panci api. Jangan biarkan dia masuk ke rumah jika dia tidak melangkahi panci satu, kutukan seperti ini, yang satu ini." Menantu perempuan tertua kembali ke rumah setelah lama sakit dan hal pertama yang menyambutnya bukanlah kekhawatiran tetapi rasa jijik. Kinan semakin yakin bahwa Sheila tidak memiliki kehidupan yang baik. Bibi Ratih dengan cepat kembali dengan panci api. Panci itu besar dan di dalam pot ada sage brush dan jimat kertas. Mereka benar-benar memperlakukan Sheila seperti semacam roh jahat. "Nyalakan," Rizza memerintahkan dengan penuh semangat. Bibi Ratih dengan senang hati menurut dan barang-barang di dalam panci terbakar dengan "wush". Nyala api melonjak seketika, hampir setinggi setengah pria dewasa. "Cepat langkahi itu," Rizza menuntut seperti anak yang disengaja yang telah diberi terlalu banyak kelonggaran. Melangkah di atasnya, Kinan tersenyum. Selain api yang meledak, ukuran pot saja akan membuat orang normal kesulitan untuk melangkahinya, apalagi orang cacat seperti dia. Ini adalah pengaturan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempermalukannya. "Sheila, apa yang kamu lakukan berdiri membeku di sana? Cepat melangkah atau kamu tidak diizinkan masuk ke rumah ini," Rizza memerintahkannya dengan kasar. Nyonya Widyatmaja juga menambahkan dengan tidak ramah, "Apa kamu ingin membawa kemalangan ke rumahku?" Dari caraku melihatnya, keluarga Widyatmaja yang menanggung kemalangan. Suara Kinan terdengar jelas di ruang tamu. "Jika tidak, apakah aku akan mencoba bunuh diri di dalam rumah?" Rizza dan Nyonya Widyatmaja melebarkan mata karena terkejut. Sheila biasanya tidak akan mengatakan sepatah kata pun tidak peduli seberapa keras mereka menyerangnya. Tetapi hari ini, dia berani secara terbuka menentang mereka. Nyonya Widyatmaja yang tampaknya memiliki cemberut permanen dan tidak puas di wajahnya mengejek, "Kamu pasti sudah kehilangan akal untuk mengatakan hal seperti itu. Baiklah, jika kamu terlalu meremehkan keluarga Widyatmaja kami, maka tersesat dan jangan pernah kembali." "Itu benar, tersesat dan jangan mengandalkan kami keluarga Widyatmaja jika kamu bisa," Rizza menambahkan bahan bakar ke api. Kinan menyeringai dan berbalik untuk pergi. Dia benar-benar tidak punya niat untuk tinggal di tempat seperti ini. Itu tidak layak untuk kehadirannya. Rizza berteriak senang melihat dia pergi. Wanita bodoh itu tidak memiliki apa-apa, dia hanya akan menjadi pengemis tanpa amal kita.
Aku tidak sabar untuk melihat itu terjadi. Nyonya Widyatmaja memerintahkan Bibi Ratik, ingatlah untuk waspada malam ini. Jangan biarkan dia menggeliat kembali. Baik Nyonya, Bibi Ratih menjawab dengan keras. Sekelompok wanita ini semua menunggu untuk melihat Sheila gagal. Mereka menikmati kesengsaraannya dan menunggunya merangkak kembali ke mereka, memohon pengampunan. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Sheila kabur dari rumah. Dia selalu berakhir kembali di rumah setelah menghabiskan sepanjang hari berkeliaran tanpa tujuan di luar. Persis karena Sheila tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki keterampilan yang dapat dipasarkan, sehingga dia tidak punya pilihan selain menderita siksaan keluarga Widyatmaja. Itu sebabnya Nyonya Widyatmaja dan kerumunan wanita sama sekali tidak khawatir ketika Sheila berbalik untuk pergi karena akhirnya Sheila akan kembali dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia akan mati kelaparan tanpa keluarga Widyatmaja. Sedikit yang mereka tahu, mereka tidak berurusan dengan Sheila tetapi Kinan. Ketika Kinan mencapai gerbang, dia bertemu dengan pasangan yang kembali. Pria dan wanita itu terkejut ketika mereka melihatnya. Mau pergi kemana kamu? Pria itu menuntut dengan jijik, duduklah dengan tenang jika kamu tidak memiliki kegiatan. Mengapa kamu mondar-mandir di mana-mana? Berdasarkan sikapnya yang mendominasi, Kinan harus menganggap ini adalah suami Sheila. Wanita di sampingnya bersandar di tubuhnya seperti ular tak bertulang. Dia bahkan menyeringai pada Kinan dengan provokatif. Kinan menghela nafas dalam hati. Berdasarkan semua yang dia amati sejauh ini, Sheila ini benar-benar gagal dalam hidup. Kinan memberi pasangan itu pandangan yang tidak tertarik, dan terus berjalan tanpa memperhatikan mereka sama sekali. Namun, saat dia mengambil langkah pertamanya, dia merasakan tarikan yang kuat di lengannya. Dia terhuyung ke belakang sebentar. Jika bukan karena rasa keseimbangan bawaan Kinan, dia akan jatuh ke lantai. Kinan mengangkat matanya sedikit untuk melihat Arkan. Mata yang mengamati pria ini, yang seharusnya menjadi suaminya, tanpa emosi. Pria berpenampilan tidak mengesankan itu dengan kejam memerintahkan, "Apakah kamu tidak mengerti ucapan manusia? Aku tidak peduli jika kamu harus merangkak kembali ke rumah untuk memohon maaf kepada Mama. Masuk ke dalam sana dan duduk dengan tenang, Sheila. Arkan memerintahkanmu untuk merangkak kembali ke sana. Apakah kamu tidak mendengarnya?" Renata mengulangi kata-kata Arkan dengan gembira. Wajah Arkan bahkan tidak berkedut karena kasihan melihat kekasihnya berbicara seperti itu kepada istrinya. Kinan tidak bisa tidak merasa kasihan pada Sheila. Namun, karena dia sekarang adalah tuan rumah baru dari kehidupan ini, Kinan tidak akan menerima semua omong kosong ini. "Sebutkan harga perceraianmu," katanya kepada Arkan dengan dingin. Arkan mencibir, "Wanita murahan, kamu berani mengungkit perceraian lagi? Kamu tidak pernah belajar apa?" Dia mengangkat lengannya dan menyerang Kinan dengan tamparan. Kinan menyipitkan matanya seketika. "Sebaiknya kamu berpikir dua kali tentang apa yang kamu lakukan, karena satu langkah yang salah dan aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu." Lengan Arkan, untuk beberapa alasan, berhenti di udara. Dia terpana oleh aura memerintah yang tiba-tiba muncul dari Kinan. Namun, perasaan itu cepat berlalu. Marah dengan perlawanan Kinan, tamparan keras menghantam wajah Sheila dan, sebelum Kinan bisa menenangkan diri, dia merasakan sebuah tangan meraih dagunya yang menarik wajahnya ke dalam cangkir jelek Arkan. "Tidak buruk, kamu menumbuhkan keberanian setelah usaha bunuh dirimu. Namun, Sheila, kamu seharusnya tahu lebih baik daripada menantangku. Kenapa kamu tidak pernah bisa mempelajari pelajaran ini?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.